Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi Bermanfaat. Kali ini kita udah masuk part 15 dengan tema pengalaman ikut University Sales Conference 2020. Nah, kita akan kedatangan narasumber yakni Arfira Nur Aini Mewa selaku peserta dari USC 2021 batch 1 ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, aku undang dulu ya Arfiranya. Oke guys, kalau kalian mau tahu US itu adalah suatu ajang kompetensi yang sangat bergengsi di masyarakat, di mahasiswa gitu. Mohon maaf nih, typo. Oke nih teman-teman, jadi USU ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat banget, apalagi buat kita itu sebagai mahasiswa untuk dunia kerja. Nah, kita akan bahas bersama Vira. Hai Vira. Halo, bentar aku Oke. cek dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini ngobrol santuy, guys. Jadi kita nggak harus formal-formal banget. Yang penting kita nge-share ilmu pengetahuan dan pengalaman kita sama teman-teman di sini. Oke, Tik, sinyal aman nggak? Insya Aman ya Allah aman. sinyal ya? Kenapa? Kalau di uploading bilang aja ya. Halo, Halo, Fir. Di aku aman nggak? Atau muter? halo, tes. Sinyal aman nggak, Tik? Tes. Aman. Sorry, sorry. Kedengeran nggak suara Fira? Oke teman-teman, mungkin ada kendala sinyal. Nah nanti teman-teman kalau misalkan ada kendala sinyal, entah itu dari aku sebagai moderatornya atau mungkin dari narasumber kita, bisa teman-teman kasih tahu aja yang mana nih letak kesalahannya atau letak sinyalnya yang bermasalah gitu. Karena kita berdua kan nggak tahu nih yang mana yang gangguan gitu. Tapi yang penting kita tetap semangat buat share ilmu pengetahuan dan pengalaman kita sama teman-teman di sini. Ya guys, Viranya keluar mungkin lagi gangguan ya. Nah, sebenarnya menunggu Vira, ntar aku undang dia dulu, habis itu aku bakalan ngejelasin sama kalian mengenai UAC. Kemarin sempat banget nih, banyak banget teman-teman aku yang nanya USC itu apa sih Kak gitu. Sampai karena aku sering bikin snap gitu di Card Story dan ketika di RHD, jadi banyak yang kepo USC apa sih gini. Ntar Vira, oke. Ntar ya teman-teman, Viranya masih nyambung nih. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan secara online ini emang tantangannya yaitu sinyal ya teman-teman. Tapi walaupun terbatasnya sinyal atau mungkin ada gangguan, entah itu karena lagi cuacanya yang kurang mendukung, kita tetap harus semangat. Jadi sembari menunggu Vira, mungkin aku bakalan ngasih tahu sedikit mengenai gambaran USC 2021 sendiri ya teman-teman. Nih, udah gabung nih Halo, Viranya. sorry ya sinyalnya kayaknya jelek deh. Jadi aku ganti jaringan dulu tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Seperti nama Oke, program kita, ngobrol santai, ngobrol sederhana tapi bermanfaat. Jadi kita nggak usah formal, jadi kita nggak usah yang kayak deg-degan banget gitu. Yang penting kita benar-benar ngobrol sesuai dengan dari hati kita ya teman-teman. Oke nih, aku bakalan nyapa Vira dulu. Vira, gimana nih kabarnya Vir? Alhamdulillah baik. Kartika gimana nih Kartika? Alhamdulillah baik juga nih, Vira. Cantik banget nih kakak kita pada malam ini. Halo Rini. Makasih. Oke nih teman-teman, aku bakalan nyampain dulu CV.
atau perkenalan biodata secara singkat dari narasumber kita di Ngobrol Santuy Part 15 ini, yaitu ada Arvira Nur Aini Mawar, seorang mahasiswi dari Politeknik APB Jakarta, Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Nah, kebetulan kampus aku dan Vira ini sama, guys. Mungkin Vira bisa sapa dulu teman-teman yang udah join di live Instagram kita, dan mungkin teman-teman yang akan gabung di uh, live ini atau mungkin nonton video ini selanjutnya di siaran ulang atau di YouTube. Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal, aku Arvira, mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, sekaligus teman dari Kak Kartika sendiri. Oke. Oke nih, oke guys. Tanpa berlama-lama, aku bakalan jelasin secara singkat dulu nih mengenai USC itu apa ya, Fir. Nah, USC atau University Sales Comprehensive adalah ajang bergengsi unjuk diri mahasiswa yang dibekali training dan pendampingan. Pendampingan training ini akan dilakukan secara online oleh praktisi sales dan expert di bidang bisnis. Nah, setelah kita nanti di training, teman-teman, ilmu yang kita udah dapatkan ini harus kita implementasikan untuk pengembangan UMKM. Ya nggak, Kak Vira? Nah, USC ini benar-benar jadi suatu ajang bergengsi banget nih buat mahasiswa gitu kan. Nah, aku mau tanya dong buat Vira, kamu sendiri awal kali tahu ajang ini dari mana? Oke, jadi aku tahu nih ajang lomba US ini yang pertama kali itu dari dosen kita ya Tik ya, yaitu Pak Aji dan juga Pak Kris yang dimana Pak Aji sama Pak Kris itu nge-share nih tentang apa namanya informasi lomba US ini dan suruh kita ikut. Siapa tahu nih kita berminat untuk ikut dan ingin mengembangkan diri dalam program US ini. Makanya Pak Aji sama Pak Kris ini menawarkan kepada kita ya Tik ya untuk mengikuti program ini dan akhirnya aku sama Tika ini bekerja sama dan bergabung menjadi satu tim dan mengikuti USC ini teman-teman. Tuh. Ya, bener banget ya, Fir. Kita gabungnya karena dari informasi dari dosen juga ada peluang nih yang masukin gitu. Manfaatnya setiap peluang yang ada untuk mengembangkan diri. Wah, kan deh teman-teman. Jadi itu ya dari situ kita belajar nih buat setiap ada apapun peluang yang bisa membuat kita belajar itu ikutin. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Fir. Em, Kenapa sih kamu tertarik nih ikut USC? Karena kan banyak nih ya yang di-share sama dosen, banyak banget kegiatan-kegiatan lain atau pembinaan lain ya. Kenapa sih kamu pengen nih gabung USC? Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya nggak ada nih acara ini, kan kita masih batch satu nih. Kenapa sih alasannya? Oke, jadi nggak ada alasan khusus ya untuk mengikuti program US ini atau University Sales Championship, di mana kita kan kuliah nih di jurusan marketing, khususnya di pemasaran secara global ataupun secara nasional gitu kan. Dan di mana program US ini lebih terkhusus pada sales atau yang dinamakan dengan penjualan. Nah, kita memiliki peluang nih untuk mengikuti USI di mana kuliah kita juga berada di jurusan apa namanya marketing. Nah, itu pun menjadi salah satu motivasi kita untuk mengembangkan diri kita nih, untuk mengembangkan diri kita mengikuti program USC yang dimana program ini akan sangat membantu kita dalam dunia kerja khususnya dalam bidang sales atau penjualan gitu. Jadi banyak manfaat yang dapat kita ambil nih di program USC ini, terlebih ada pelatihan penjualan atau falsafah penjualan dan lain-lain yang tentunya akan mengupgrade ilmu kita gitu. Jadi apalagi kita ini dibantu loh oleh para expert di bidang bisnis yang pastinya akan memotivasi kita. Terus juga bakalan banyak channel juga ya networking gitu yang dihasilkan dari US ini. Jadi ya nggak ada salahnya kita untuk ikut gitu karena banyak hal positif yang kita ambil dari program tersebut. Nah, Gitu. bener banget nih kata Vira tadi. Kenapa teman-teman? Karena yang pertama itu kita mau belajar, kemudian sama-sama sinkron nih, kan tentang sales, tentang penjualan gitu. Karena kita juga marketing di Politeknik APB Jakarta. Buat kalian yang kepo tentang Politeknik APB Jakarta bisa banget cek di www.poltekapp.ac.id. Malah sekalian promosi. Nah, karena sinkron dan karena didamping oleh para expert di bidang bisnis. Keren banget nih. Main Vira udah bagus, guys. Kita bisa contoh dari Vira sendiri. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan ke selanjutnya, yaitu um, ini kan ada kegiatan-kegiatan nih ya, ada training nih, ada training 1 sampai pemateri 5. Seperti dari falsafah penjualan itu ada Bapak Indra Harwijaya dan Kak Sekartias Naraswati.
Terus ada proses penjualan dari Bapak Deddy Budiman, kemudian ada social branding dari Bapak Ahmad Badadi, dan mindset pemenang dari Bapak Denny CBC. Nah, dari seluruh materi atau seluruh training yang udah kita jalani, apa sih yang kamu rasain selama ini, Fir? Dari awal nih sampai akhir, apalagi kita didampingi sama orang-orang yang kita benar-benar yang awalnya nggak tahu latar belakang mereka, pas waktu ngeliat CV kayak, aduh aku ketemu sama direktur, wah aku ketemu sama Wow, banyak banget gitu ya. manajer dan sebagainya. Gimana nih dari kamu sendiri, Fir? Perasaannya ya, Iya. sebenarnya apa ya, banyak banget yang bisa diambil dari pelatihan-pelatihan ini atau pendampingan gitu. Jadi perasaannya apa ya sih, senang ya, merasa beruntung untuk mendapatkan ilmu langsung daripada expert gitu di bidang bisnis. Apalagi udah yang ngasih ilmu ke kita itu nggak main-main loh orangnya, yang ada yang CEO, terus juga ada uh, yang bisa membaca foto karakter dari kita sendiri. Terus pokoknya ilmu-ilmu yang kita dapat itu nggak melulu cuma soal teori gitu. Kita juga diajarkan untuk mengimplementasikan bagaimana mengimplementasikan si teori ini ke dalam kerja langsung atau praktek lapangan, yaitu ke UMKM. Jadi perasaannya apa ya? Bangga iya, terus senang juga iya, uh, merasa beruntung juga iya, terus merasa apa ya? Pokoknya ya bangga lah ya. Bangga nggak sih Tik, kamu dapat tawaran nih, tawaran untuk mengikuti sebuah pelatihan, terus dilatih oleh para expert-expert di bidang bisnis, yang dimana kita itu dalam mengikuti pelatihan itu secara nggak langsung dapat dibicarakan itu gratis gitu. Yang dimana ketika kita mengikuti pelatihan di luar beliau-beliau yang expert di bidang bisnis ini tuh bayarannya nggak murah gitu, dan kita mendapatkan hal itu secara gratis gitu loh. Bener Kalau banget nih. kalau gimana nih? Kenapa, Fir? Kalau Tika sendiri gimana nih perasaannya mengikuti program ini sendiri gitu? Wah, kalau perasaan aku benar-benar bahagia banget ya. Pertama karena kita karena kita kan di-share sama dosen ya, sama Pak Aji, sama Pak Kris waktu itu. Langsung lihat tuh kita belum belum ada ya tulisan kayak pematerinya gitu-gitu. Karena kita yang dapat tuh poster yang kuning gitu. Pas ngeliat, oh ini ada ini nih yang pematerinya training orang-orang yang training itu adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Ya udah nih kita ngeliat dapat sertifikat terus dapat ilmu pengetahuan langsung, oh ya nih aku pengen nih belajar gitu kan. Pas ngelihat masuk grup langsung dikasih USC letter kayak, pas dilihat CV pemateri, waduh ini direktur, ini manajer, terus yang gini nggak ada apa bikin sekolah yang buat tentang pokoknya tentang sales gitu kan banyak banget gitu, terus latar belakangnya juga ada yang bikin buku gitu, aku benar-benar sangat tertarik dan wah sangat-sangat mengayomi gitu loh, karena bener-bener yang kayak ngebimbing banget gitu, sabar banget ngebimbing kita, bener-bener yang kayak aku ngerasa beruntung banget gitu. Mungkin ini jalan Allah buat kayak, ya udah kamu belajar nih gitu. Kamu bakalan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan dari orang-orang yang nggak semua orang yang maksudnya kita belajar gitu ya di training itu kayak nggak bisa loh orang tuh sukses tuh langsung kayak tiba-tiba sukses gitu. Pasti ada perjalanan-perjalanan di balik itu semua yang itu yang aku pelajarin. Nah, dari Bener. kamu sendiri, Fir, dari beberapa materi itu kan, ada juga nih mungkin yang paling terakhir nih dari mindset pemenang dari Pak Denny CBC. Kamu ada nggak sih yang benar-benar kayak ketancap banget nih ke dalam benak kamu gitu, atau mungkin dari pemateri yang lain gitu? Ada. Aku tuh paling berkesan ya materi atau yang diberikan kepada kita itu yang materi terakhir nih Tik, yang lebih santai, lebih fun, terus juga lebih apa ya, memotivasi kita ya sebagai para marketing ini yang kuliah di bidang marketing untuk terus maju, terus enggak menyerah untuk menggapai mimpi ya, walaupun walaupun mimpi itu susah. Mimpi itu kan gratis ya. Ketika mimpi itu gratis, ketemu dengan peluang, maka akan menjadi sebuah keberuntungan atau hoki. Nah, itu yang paling aku ingat banget Oh nih. iya. Dimana, ya kan, tertanam banget untuk kita berusaha untuk bermimpi. Mimpi itu kan gratis ya. Mimpi sebesar setinggi-setingginya, terus mimpi sebesar-besarnya, mimpi dan mimpi, terus ketika ketemu peluang akan menjadi sebuah beruntung atau sebuah keberuntungan. Nah, itu akan memotivasi kita untuk menjadi lebih maju lagi gitu. Iya benar banget tuh. Itu dari oke nih teman-teman. Sampai kita lupa nih karena keasikan ngobrol. Kita itu sebenarnya satu tim ya teman-teman. Tapi kita di sini mau sharing sama teman-teman di sini karena USC sendiri kita ada dibentuk tim nih. Nama tim kita itu Kios gitu. Kreatif, inovatif, aktivis dan smart gitu.
Nah, jadi kita masih agak nyambung gitu. Jadi kita mungkin bisa saling bertanya gitu, menanggapi, memberikan rasa gitu, apa yang kita udah rasain gitu. Nah, dari Pak Denny sendiri kan itu tentang Maisa Pemenang. Itu benar-benar yang membuat aku kayak, oh bapaknya aja kayak oh, sebelum bapaknya jadi direktur banyak banget nih yang bapaknya lewatin gitu perjalanannya gitu. Dan pemateri-pemateri lain juga kayak yang tentang value dari Bapak Indra. Kamu masih ingat gak sih tentang value, fitur, dan benefit? Itu aku masih ingat banget karena sesuai dengan materi kuliah kita gitu. Mungkin kamu mau share sama teman-teman yang lagi nonton ini tentang fitur, value, fitur, benefit, atau materi-materi lain yang masih kamu ingat di training kita, Fir? Boleh, boleh, boleh. Untuk itu tuh seperti apa ya namanya value dalam sebuah penjualan di mana kita menjual produk dan juga jasa untuk menyampaikan kepada konsumen gitu ya. Ini sedikit sharing ilmu juga ya berarti ya dalam ilmu Iya. kuliah di mana dalam sebuah produk itu terdapat value. Nah, di value ini tuh ada fitur dan juga benefit nih. Nah, ketika kita akan menjualkan sebuah produk, kita kan tahu nih fitur apa. Nah, fitur itu tuh kayak kelebihan. Terus, misalkan sebuah HP, nih, sebuah HP. Sebuah HP ini punya fitur nih, di mana fitur ini ada kamera. Mungkin kamera yang bisa menangkap jarak jauh mungkin ya. Mungkin dapat zoom 100 kali atau apa. Nah, kita nggak mungkin dong untuk menyampaikan kepada konsumen, oh aku punya, kita menjual sebuah HP nih, punya kamera yang dapat menjangkau 100 kali zoom. Kita kan nggak mungkin tuh cuma ngejual kayak gitu. Nah, kita juga harus nih menerangkan sebuah benefit dari fitur tersebut. Kenapa sih seorang customer ini harus membeli produk yang punya kamera yang dapat zoom 100 kali gitu ya. Dalam kejauhan dapat di zoom 100 kali zoom misalkan. Nah, kita jelasin tuh benefitnya apa sih ketika kita membeli kamera ini. Mungkin untuk seorang fotografer menggunakan HP ini dapat mendapat sorry gimana ya Yes. dapat menangkap dapat menangkap foto yang lebih jauh gitu, yang lebih detail lagi gitu. Apalagi mata kuliah kita kan ada yang baru nih fotografi. Nah, mungkin kita Fotografi. dapat menjelaskan tuh kita dapat menjelaskan oh benefitnya apa sih ketika kita membeli kamera ini. Mungkin kakak-kakak yang lagi kuliah di fotografi, HP ini bermanfaat banget loh untuk kalian karena dia itu punya fitur A dan juga benefitnya bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi ketika Bener. kita menjual sesuatu tuh jangan menawarkan fiturnya aja, kita juga harus menawarkan si benefit dari fitur tersebut. Gitu. Bener Itu nanti banget akan nih. lebih. Kira tadi udah jelasin guys tentang value, benefit, kemudian fitur juga ya. Terima kasih banget Vira, wis. Ini teman-teman yang bakalan nonton live ini secara ulang lagi atau nonton di YouTube bakalan belajar tentang ilmu marketing juga nih. Dan aku yang paling ingat itu dari materi yang pertama itu, ini kan materi pertama tuh. Kalau misalkan di kampus ya udah kita ngejelasin gitu aja kayak oh ini fiturnya ini manfaatnya gitu misal nggak terlalu diimplementasikan tapi ketika kita sedang training nah kita tuh benar-benar diajarin kayak oh kalau misalkan kalian nanti benar-benar jadi seorang yang mau menjual gitu kalian tuh nggak bisa cuma berada di satu layer aja nih ngejelasinnya kalian tuh harus benar-benar ngejelasin sampai layer kedua tiga empat dan benar-benar secara detail Bahkan sehingga kamu tuh bisa apa ya membangkitkan emosi seorang itu kenapa orang itu mau ngebeli gitu kenapa orang mau beli karena mereka ingin menikmatinya dan menghindari kesengsaraan dari ketika dia tidak membeli dari produk tersebut. Itu tuh benar-benar betul. kalau di training ini kalau misalkan teman-teman nanti bakal ikut USC batch 3 udah tutup ya hari ini kalau nggak salah batch 3 kalau nggak salah Ya. ya batch 2 kemarin diperpanjang jadi 25 September mungkin batch 3 batch 4 dan selanjutnya itu sayang banget kalau misalnya kalian nggak ikut gitu. Terima kasih Kak Vira atas ilmunya juga gitu. Oh iya nih, dari pemateri ini ada juga tentang sosial media. Masih nggak sih yang ngadain hashtag gitu? Aku baru nggak tahu. Aku itu bener-bener ilmu yang kayak akhirnya tuh kayak ngadain hashtag itu benar-benar kayak sembarang aja gitu. Ya udah masukin hashtag apa aja gitu. Nah, perasaan kamu sendiri ketika kamu dapat materi tentang sosial media, branding itu gimana, Fir? Oh, sebelum aku menjawab nih ada Pak Indra. Ini yang hadir nih Pak Indra, mentor kita nih Tik ya. Halo Pak Indra, selamat malam. Halo Pak Indra, oh iya deh, aku ketutup
hadir. Iya, Pak Indra. Pak Indra ini pemateri kita, guys. So, kalian boleh banget kepoin Instagram Pak Indra. Benar-benar sangat memotivasi kita. Oke, Oke, mungkin aku jawab ya lanjut aja pertanyaan ya, Tika Fir. tadi Iya. tentang digital marketing ya. Dimana ketika kita mendapatkan materi digital marketing sendiri itu sangat membantu banget ya Tik ya. Apalagi untuk zaman sekarang yang serba sosial media, serba internet, itu digital marketing itu perlu sekali untuk dilaksanakan, apalagi untuk membantu para UMKM yang sekarang lagi terburuk karena situasi pandemi corona gitu ya. Nah, ilmu dari digital marketing ini sangat-sangat membantu dan bermanfaat banget nih, apalagi untuk kita yang sedang belajar untuk mempromosikan sebuah produk. Nah, di mana di situ kita diajarkan untuk gimana sih caranya kita mengolah untuk mempromosikan sebuah produk di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, khususnya pada Instagram nih. Nah, kemarin kita diajarin nih untuk menggunakan sosial media Instagram, gimana kita melihat insight-nya, terus juga gimana kita caranya untuk mempromosikan lebih luas. Salah satunya itu menggunakan hashtag, terus juga name atau username dari Instagram sendiri, terus juga dari bio, terus apa sih yang di bio ada web gitu ya. Itu tuh perlu banget untuk diperhatikan apa aja isinya, apa aja tulisan-tulisan yang akan kita tuangkan. Terus juga foto. Nah, apalagi yang paling paling menarik ini adalah feed Instagram, yang dimana itu adalah salah satu untuk menarik perhatian konsumen untuk melihat dari Instagram kita itu isinya apa sih seperti itu. Terus lagi yang paling penting itu adalah caption, dimana caption ini adalah salah satu yang dapat dipelajari dari copywriting gitu ya. Nah, copywriting ini salah satunya perlu banget dipelajari nih, karena dari tulisan kita akan menarik perhatian dari customer untuk membeli produk kita nih. Nah, nyambung lagi tadi ke value dari sebuah produk yang dari pemateri pertama kita itu adalah falsafah penjualan, yang dimana di dalamnya itu kita dari copywriting ini kita bisa menjelaskan produk kita apa, value-nya apa, terus fiturnya apa, dan benefitnya apa gitu. Seperti itu Tika. Makasih Vira atas penjelasannya. Nah guys, ini penting banget, ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Madani. Nah guys, kalau kalian mau tahu tentang materi ini juga ada Vir, aku pernah ngecek di YouTube-nya Pak Ahmad Madani, itu juga ada tentang materi social media branding. Kalian cek aja YouTube-nya, YouTube pemateri kita tuh hebat-hebat banget, jadi kalian bisa tetap belajar dan memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan diri ya. Oke nih, Iya kita benar-benar. akan membahas mengenai pemateri kan udah kece banget ya nih. Tentang oh ya nih, mungkin satu satu lagi nih tentang bisnis kanvas, bisnis model kanvas. Nah, kamu sendiri gimana sih? Apa, kan kita sebelumnya belum pernah ya pas waktu di kuliah untuk benar-benar bikin kayak oh ini nih konsep 9 elemen bisnis model kanvas. Nah, kamu sendiri pas waktu ngerima materi itu dari Kak Sekar gimana rasanya, Fir? Wah, rasanya tuh ilmu baru ya. Apalagi kita di dunia kuliah atau di Politeknik APP sendiri belum pernah ada tugas kanvas atau bisnis model kanvas, dan yang dimana itu baru ya. Dan itu pas kita ngerjain tuh rasanya, oh iya ya gini ya cara ngerjainnya. Oh gini ya caranya kita melihat UMKM dari segi dari model kanvas atau 9 elemen sendiri. Jadi kita itu nggak cuma menerima ilmu A, tapi ada ilmu B loh yang bisa kita gunakan dalam untuk membantu UMKM atau membangun sebuah bisnis dan lain-lain gitu Teh. Kalau Tika sendiri gimana nih? Aku benar-benar itu ya, aku benar-benar ngerasa kayak oh ternyata ada nih materi yang kayak gini ya. Oh ternyata ketika kita mau ngembangin UMKM itu nggak bisa kayak ide aku cuman kayak ngutarain ide aja tapi aku nggak ada analisisnya dan sebagainya tersebut. Dah ternyata di sini harus benar analisis supaya di bisnis model kanvas ini kayak ini gambaran nih, gambaran apa sih pengembangan ide kita nanti gitu, poin-poin pentingnya nih. Dan mungkin untuk 9 elemen bisnis model kanvas itu akan ada banyak ya karena ada 9 elemen. Jadi teman-teman bisa banget nanti cek aja nih tentang 9 elemen model kanvas di YouTube, dan ada juga untuk hal-hal ini di YouTube pemateri kita. Ini guys, jadi banyak banget ya materi-materi yang telah disampaikan kepada kita dan kita share juga kepada teman-teman. Oke, kita masuk ke perasaan kamu gimana nih saat menerima tantangan gitu. Awalnya nih, mungkin pas satu tantangan itu yang pertama kali kita masuk ke grup itu langsung disuruh bikin
ini apa, Branding. nama nama tim gimana tuh kita, awal perasaan kamu kayak oh baru masuk udah disuruh bikin nama tim deh gitu. Apa ya perasaannya tuh kayak tertantang nggak sih, Tik? Kita masuk-masuk nih belum kenal satu sama lain, tapi udah disuruh bikin, oh kamu deadline, misalkan kita hari Kamis. Oh iya, deadline hari Sabtu harus udah jadi nih nama kelompok beserta apa ya namanya? Hmm, maknanya. Kamu pilih kelompok, nama kelompok A itu maknanya apa gitu. Nah, itu di situ kita ngerasa tertantang nih, apalagi untuk inisiatif kita dalam memilih nama kelompok. Apa sih nama kelompok yang bagus, terus juga yang bakal mendeskripsikan kita berdua gitu ya. Itu salah satu tantangan sih buat kita, apalagi tugas-tugas selanjutnya yang nggak kalah menantang gitu ya, Tik ya. Langsung suruh Iya. dewan KS dan lain seperti itu. Kalau Jadi Tika sendiri gimana nih? kalau aku dari kios itu langsung kayak ayo nih kita bikin apa ya gitu gitu pokoknya kita berpikir berdua itu kayak bikin suatu singkatan yang benar-benar mewakili kita nanti gitu kayak ayo udah nih kita kios nih gimana nih, gimana tanggapan Vira gitu, oh iya oke gitu kita saling oke nih udah ada nama kios tapi kita saling melengkapi. Nanti makna dari kios ini apa sih gitu. Mungkin aku bakal jelasin sama teman-teman juga dari tim kita itu namanya kios teman-teman. Kios itu adalah singkatan dari kreatif, inovatif, optimis dan smart gitu. Ya, bisa digambarin secara langsung ya kebayang oh gimana sih kita kreatifnya itu mengembangkan ide-ide kita untuk membangun UMKM kemudian inovatif dengan cara mungkin dari produk development-nya kemudian dari optimis kita untuk selalu menerima tantangan dari USC ini dengan semangat gitu ngikutin trainingnya dengan semangat juga dan memanfaatkan ilmu-ilmunya untuk bisa diimplementasikan ke UMKM secara nyata. Serta smart ini adalah kita bisa pintar nih, pintar ngatur strategi kita supaya strategi kita dan apa yang udah kita rencanain gitu benar-benar bisa terimplementasikan, bisa membantu UMKM juga menjadi lebih baik. Nih Fir, ada dari bisnis bareng underscore Eka. Ini kayaknya kayak Eka deh. Keren Kak, tetap sama IKGC-nya. Ya Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Eka. Nah guys, kayak Eka ini juga yang selalu ini ya, biar selalu ngingetin kita di grup USD gitu. Jadi teman-teman gak usah takut di USD karena bener-bener Santai didampingi. aja gitu. Iya gak? Santai tapi serius gitu ya. Iya didampingi tapi serius. Nah, kemudian kita ada tantangan lagi nih, yaitu bikin personal branding. Nah, perasaan kamu sendiri gimana sih, Pierre, pas waktu bilang kayak, aduh, dibikin personal branding gitu, kayak kita harus bikin video, terus ya intinya itu kita menjual diri kita gimana caranya dalam hal positif ya teman-teman. Oh, ini aku punya ide nih, aku punya, bisa dibilang kayak ngebangun brand image juga nih dalam diri kita gitu. Gimana sih, Pierre, tanggapan kamu mengenai tantangan tentang personal branding sendiri? Oke, kalau personal branding di sosial media itu merupakan sesuatu yang baru nih dari aku, di mana ketika di sosial media itu aku jarang banget expose seperti akademik, pendidikan, terus juga kegiatan-kegiatan aku itu tuh jarang banget aku share ya. Jadi sosial media itu aku gunain untuk senang-senang, hiburan aja gitu. Ketika menerima tantangan ini aku rada takut nih, respon apa yang bakalan eh, respon apa yang bakal aku dapatin dari teman-teman sekalian ketika aku mengekspos, oh aku tuh sedang mengikuti kegiatan A, B, C, dan itu merupakan salah satu personal branding gitu ya, merupakan sesuatu personal branding yang baru aku apa namanya branding ya gitulah bahasanya ya. Itu merupakan sesuatu yang baru banget nih, jadi rada takut nih, rada insecure ya kalau bahasanya sekarang. Iya. Kira-kira followers aku tuh bakalan terima nggak sih atau bakalan fun nggak sih ketika aku share-share hal yang berbau tentang akademik, terus ya personal branding aku gitu, apalagi aku tuh jarang ekspos soal prestasi terus juga akademik gitu-gitu sih, jarang. Jadi merupakan sesuatu yang baru, mungkin ini bakalan aku upgrade ya. Oh aku bakalan uh, nge-branding diri aku tuh di sosial media seperti apa gitu. Padahal biasanya itu cuma isinya hiburan terus seneng-seneng lah gitu, mungkin bakalan aku branding lagi gitu, oh aku tuh orangnya seperti ini loh, seperti itu. Iya, bener banget. Mungkin Vira sedang mencari personal brandingnya nih. Aku juga kayak gitu sih. Sebelum aku bentuk ngobrol santai, kayak orang-orang kayak aku pertama awalnya
gimana ya gitu. Aku tuh kepengen kayak memanfaatkan platform digital aku gitu. Gimana caranya aku bikin personal branding diri aku sendiri. Ternyata dapat tantangan nih. Gimana caranya personal branding? Udah makin-makin kita bikin ya buat Iya, video-videonya betul. lebih kreatif lagi gitu. Semoga juga apa yang udah kita bikin itu bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman juga untuk bisa menantang diri gitu, keluar dari zona nyaman dan belajar untuk mengembangkan diri. Mungkin teman-teman Bener yang banget. kepo tentang personal branding kita bisa banget cek di Instagram kita masing-masing. Ada banget kok di IGTV juga karena durasinya sekitar 2 menit gitu. Oke nih Nah tentang ini personal Tik, branding juga ini ya Fir udah jelas tips. banget. Vira sendiri udah jelasin juga perasaannya gimana. Mungkin Bener. untuk tantangan selanjutnya nih. Pas waktu itu abis dari materi tentang mindset temenan dari Bapak Denny, kita disuruh langsung di malam itu Kak sekarang langsung bilang nih tantangan selanjutnya kamu silakan pilih silakan bikin perasaan kamu selama di training ini dan biarkan semua orang tahu kalau kamu itu sedang ngikutin WSI loh gitu supaya orang tahu nih apa yang udah kamu dapetin gitu. Nah perasaan kamu sendiri disuruh bikin kayak gitu nih tiba-tiba gitu Pir gimana? Oke nih, Oke. kirain tadi loading, Fir. Oke, udah aman lagi, udah aman lagi. Oke. Balik lagi ya tadi ya ke personal branding sendiri gitu. Yang dimana aku tuh awalnya seneng-seneng doang di sosial media kayak share lagu dan lain-lain. Terus tiba-tiba disuruh lagi nih bikin tentang gimana sih rasanya ikut USI, apa sih yang didapat dari USI. Itu kan salah satu hal yang baru ya. Apalagi untuk berkaitan dengan personal branding. Itu salah satu lagi tantangan gitu. Aku merasa tertantang untuk mengikuti si tantangan ini gitu kan, salah satu tantangan juga untuk membentuk personal branding aku yang dimana mengikuti program USI ini. Rasanya tertantang ya sih ya Tik ya. Terus juga apalagi untuk menyampaikan untuk public speaking lagi nih di depan kamera seperti ini, itu merupakan salah satu ya rada rada apa ya problem juga ya, apa sih namanya, rada tertantang juga untuk ngomong depan kamera gini, apalagi aku yang orangnya jarang banget ngomong kayak gini depan kamera kecuali sama temen-temen ya, tertantang juga iya, malu juga iya untuk awal-awal. Terus uh, nih ngatur kata-kata di otak nih rada rada ngelek ya karena pandemi jarang banget ngobrol sama orang gitu ya, ya itu sih. Iya. Iya. Tapi gitu guys, emang awal kita tuh perlu adaptasi buat hal-hal yang baru ya, Fir. Kayak Vira juga adaptasi buat di sosial medianya gitu kan. Karena mungkin kalau aku ngelihat dari Vira sendiri juga nggak terlalu mengekspos dirinya kayak, oh aku lagi kegiatan apa gini-gini di Instagram sendiri gitu kan. Nah ini jadi tantangan baru banget nih buat Vira dan gitu juga sama teman-teman gitu. Mungkin ketika kita baru mencoba hal yang baru gitu, kita tuh bakal ngerasa malu, aku ngerasa insecure, orang akan lebih tinggi atau lebih baik, lebih pintar daripada kita. Tapi di sini tujuan kita itu belajar gitu. Nih ada Pak Indra, ada Pak Deddy Budiman juga yang udah gabung. Ada Kak Eka juga. Wah, terima kasih Bapak dan Kakak. Nih kata Pak Indra mantap masih sejauh mana sudah personal branding dan tampil talk show. Insya Allah keren banget. Terima kasih Pak Indra. Iya, Tik. Kemarin aku Iya. tuh baru lihat nih salah satu video, entah itu aku lupa ya di YouTube atau yang di TikTok. Ternyata personal branding untuk kita sebagai mahasiswa di sosial media itu penting loh, dimana salah satu personal branding tentunya yang mengarah ke hal positif ini akan membawa teman-teman juga nih untuk mengarah ke hal positif juga untuk mengikuti jejak kita nih. Misalkan kita ikut USI, mungkin satu atau dua orang itu juga berminat untuk ikut USI sendiri. Nah itu kan akan membawa nih, oh berarti kita itu membawa hal positif loh gitu. Ternyata personal branding itu cukup penting gitu. Dan aku baru menyadari ketika aku diberi tantangan itu dan muncullah video personal branding ini untuk kita sebagai mahasiswa. Bener banget Tapi ternyata. iya bener banget Fir, dari personal branding sendiri dari USC 2021 benar-benar mengubah mindset kita menjadi pemenang gitu. Menjadi mindset Iya, yang berpikir positif gitu. Kayak Vira sendiri kan. Awalnya mungkin malu-malu insecure buat tampil depan umum. Akhirnya kamu diundang juga jadi moderator International Centennial Summit. Bener gak ya? Dari kapan Fir? Beberapa hari yang lalu kan gitu. Itu iya jadi beberapa hari yang lalu. progress gitu. Nah, dari personal branding yang kamu alami sendiri nih ketika kamu jadi moderator gitu, gimana sih rasanya dari kamu sendiri kan udah ada nih dampaknya gitu dari awal kamu personal branding gitu. Sebenarnya aku berbicara di publik itu pernah menjadi
pernah menjadi MC di acara pensi sekolah ya. Tapi untuk berbicara di depan umum melalui sosial media itu salah satu hal yang baru nih, apalagi menjadi moderator seperti itu kan. Yang dimana kita harus membawa suasana yang lebih seru nih, itu tuh menjadi salah satu tantangan atau wah itu tuh menjadi sesuatu apa ya? Aku bisa nggak sih untuk menjalankan tugas ini? Tapi kalau misalkan nggak aku ambil, aku nggak bakal dapat lagi nih kesempatan untuk menjadi moderator dan lain-lain seperti itu sih. Dan itu menjadi sebuah pengalaman ya, pengalaman yang mengesankan juga. Terus untuk, aku punya kesempatan nih untuk menjadi moderator dan lain-lain gitu teh. Bener banget itu teman-teman. Teman-teman, jadi aku di sini juga benar-benar mau nasehatin, bukan hanya ingin menasehatin teman-teman, tapi juga menasehatin diri aku sendiri, mungkin menasehati uh, Wira sebagai tim aku gitu. Di awal kita bakalan ngerasa malu terhadap diri kita sendiri, tapi secara perlahan ketika kita mencoba nih, awal aku bikin ngobrol santai part satu sama Arif Hidayat, mahasiswi dari Ilkom UNY, itu benar-benar kayak, aduh aku bisa nggak ya live Instagram gitu, aduh aku nggak pernah nge-live Instagram nih, mungkin kalau dalam setahun itu bisa dihitung pakai jari lah ya live Instagram. Tapi secara perlahan ternyata membentuk personal branding sampai ngobrol santai ini di part 15, dan kita nggak tahu nih dari hal-hal sekecil kita bisa dilirik sama orang, oh jadi narasumber, kita menjadi moderator, walaupun mungkin acara-acaranya basi audiensnya atau partisipannya basi puluhan kayak 50 atau mungkin masih belasan. Tapi di situ kita benar-benar berproses teman-teman. Jangan pernah merasa malu sama diri sendiri, karena apa ya, kayak rasa malu ke hal-hal yang ngebuat kita susah untuk improve diri itu benar-benar harus dihancurkan secara perlahan gitu. Nggak bisa langsung kayak ya udah nih aku harus nabrak dindingnya, nggak bisa gitu. Nanti ntar kitanya juga yang sakit. Jadi kita harus secara perlahan ngebuat diri kita bisa nyaman, bisa improve. Oh, kesalahan aku kemarin kayak gini nih pas satu live. Nanti kesalahan selanjutnya akan dievaluasi. Kayak gitu juga nih di UESC kita benar-benar diajarin untuk bisa berpikir lebih mateng gitu. Oke nih, kita lanjut lagi ke tantangan yang selanjutnya nih, Fir, yang Instagram. Ini benar-benar kayak wah, Kak Sekar nih benar-benar dibikin tantangannya. Kamu sendiri pas waktu dapat kabar nih di grup, ya udah nih nanti kalian tantangnya selanjutnya live Instagram ya. Gimana nih, Fir, dari kamu sendiri rasanya? Rada kaget ya untuk live Instagram dan berbicara soal akademik kayak gini, soal USI, terus pengalaman dan lain tuh agak takut juga sih sebenarnya salah ngomong dan lain-lain tuh sebenarnya aku rada takut nih kalau salah ngomong misalkan mau ngomong A ternyata mau ngomong malah ngomongnya B yang muncul, apalagi di sosial media yang nggak bisa dihapus permanen gitu ya, dapat muncul suatu waktu gitu. Rada takut sih sebenarnya, tapi ngerasa tertantang juga, bisa nggak sih aku ngomong dengan lancar, bisa nggak sih aku menyampaikan apa ilmu yang aku dapat dan dibagikan kepada teman-teman yang nonton, seperti itu sih lebih ke situ sih. Iya, bener banget sih. Nah, itu ya teman-teman, dari ketika kita ngerasa tertantang, udah tantangan satu kita lewatin, kita merasa tertantang lagi gitu, buat coba lagi ke tantangan kedua, tantangan ketiga. Nah, di sini kita juga bisa belajar nih dari Vira. Vira juga optimis buat ngelewatin dari zona-zona nyamannya yang mungkin dia improve lagi ke zona yang lebih mengembangkan diri dia. Nih, Fir, ada Kak Sekar nih. Hai Kak Sekar, selamat malam Kak Kak. Sekar, tantangannya sedang dijalankan Kak Sekar. Ya, Kak Sekar. Kak Sekar ini yang bikin tantangan, guys. Kalian bisa banget kepoin Instagram Kak Sekar. Kak Sekar ini benar-benar bisa jadi panutan kita, wanita super. Udah jadi manajer. Keren banget nih, kita Keren banget. semoga bisa jadi Kak Sekar selanjutnya gitu. Mm-mm. Ini ada dari Kak Eka juga nih. Mahasiswa sebagai agent of change, salah satunya dengan ikut program USC untuk perubahan UMKM. Wah, makasih Kak Eka. Kak Eka selalu mendampingi kita. Mungkin Bener Vira banget mau nih teman-teman nyapa-nyapa gitu. yang Kak Sekar, Kak Eka. Aku nih dari mungkin yang mahasiswa sebagai agent of change itu kan salah satu tugas sebagai mahasiswa ya. Mungkin nih teman-teman yang lagi nonton tertarik untuk ikut USI, boleh banget nih untuk ikut USI di batch selanjutnya yang dimana ini tuh banyak ilmu loh yang kita dapatkan gitu. Nggak cuma teori aja tapi pengimplementasian di dalam UMKM. Nggak cuma itu juga, nggak cuma bermanfaat bagi kita juga, tapi UMKM yang kita bantu itu juga merasa terbantu dari aktivitas yang kita lakukan gitu.
Bener banget di teman-teman. Dan teman-teman jangan pernah juga ngerasa sendiri karena teman-teman bakalan didampingi gitu. Nggak harus bener-bener kayak "Ah, aku nggak paham nih materinya, ini marketing banget atau lain sebagainya." Di sini kita di training dulu, baru kita implementasi gitu ya nggak Fir? Iya, apalagi dunia marketing ini luas banget loh dan seluruh pekerjaan, nggak seluruh juga sih, tapi banyak banget pekerjaan yang membutuhkan kita sebagai marketing gitu. Apalagi teman-teman nih yang tertarik di dunia marketing, entah itu kalian mungkin kuliah di jurusan A, B, C, tapi untuk mempelajari marketing ini perlu banget loh, apalagi digital marketing yang salah satunya ada di materi yang disampaikan oleh para pemateri ini di program USI. Jadi jangan ragu untuk ikut USI. Nah, jangan ragu buat ikut UISC 2021 guys, karena semua perusahaan itu pasti perlu marketing. Aku ingat banget dosen kita selalu bilang gitu. Kalian mau kerja di perusahaan mana? Perusahaan tentang kimia gitu, kayak energi terbarukan, kayak gitu. Aku pernah ke webinarnya, ya dia juga marketing gitu loh, pendiam kimia. Mereka menjual tentang panel surya kayak gitu. Itu kan juga marketing gitu. Jadi semua tentang mahal marketing itu benar-benar harus dipelajarin gitu. Dan kalau kalian mau belajar, kalian bisa banget cek Instagram pemateri-pemateri kita yang kece banget. Terus kemudian bisa banget cek YouTube-nya dari pemateri kita karena kita juga sering nge-tag. Bisa banget kepoin Instagram kita berdua juga dan di highlight Instagram aku juga ada USD 2021. Oke, bener banget, Tik. Nivir ada dari Kak Sekar juga. Kalian hebat deh. Tunggu ya nantinya ada training lagi dari Coach Jimmy tentang NLP. NLP. Wah, ini aku belum tahu nih Kak LNP. NLP itu. Dari Kamu nama tahu nggak, Fir? kelihatan Ini bakalan jadi enggak, materi baru banget. Kenapa, Fir? tapi dari namanya Oh, ding. udah kelihatan hebat banget ya, Coach Iya. Jimmy tentang keren banget. Gak sabar nih nungguin. Aku benar-benar di grup US itu awalnya kan kayak ini Kak siapa ya gitu. Aku kepo gitu kan pas waktu aku stalking Komisi Nasional. Waduh, ini narasumber dari seminarnya ini. Wah, ini pengusaha ini. Aduh, kiranya aku kira benar-benar kayak ya udah nih di grup ini benar-benar kayak peserta doang sama pemateri sama Kak Eka. Masa kuliah lagi. Wah, ini ada pembisnis ini ada ini. Jadi aku benar-benar stalking sampai ke sponsor kita ya, Fer. Jadi teman-teman juga kayak poin banget nih sponsor kita, ya ini ada Komisi Nasional, ada PT Jimarjaya Indonesia, Asad ID, dan JNE. Di Komisi Nasional teman-teman bisa banget kepoin tentang kegiatan Komisi Nasional dan ini benar-benar suatu komoditas yang sangat berkembang sampai ada juga komunis di Lampung, Jambi dan banyak banget kalau kalian kepoin Komisi Nasional banyak hal yang bisa kita pelajarin di sini gitu. Oke nih kita udah bahas tentang training, kita juga udah bahas tentang tantangan dan kita sekarang bahas tentang UMKM yang sedang kita bantu Oke, gitu ya biar. oke, oke, oke. Boleh banget. Oke nih, mungkin Vira bisa ngejelasin sebagai narasumber kita kalau ada ngobrol bersantai part 15 ini. Nah, UMKM apa nih yang sedang kita ambil Vira? Mungkin Vira sudah bisa jelaskan secara singkat kepada teman-teman kita mengenai UMKM yang kita ambil. Jadi UMKM yang kita ambil itu merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang terdapat di daerah Boyolali nih, Boyolali Jawa Tengah yang dimana lokasinya itu di Jalan Manggis, Mojosongo, Boyolali. Nah, nama UMKM-nya itu adalah UMKM Sate Kambing Parsa nih. Dan tempatnya ini lumayan strategis, di mana terletak di seberang jalan dan di samping SPBU nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih UMKM dari Sate Kambing Parcel. Mungkin bisa search juga di Google Sate Kambing Parcel. Terus juga sate kambing ini tuh apa ya mempunyai pokoknya rasanya tuh nikmat banget deh, Ciri Tik. khas. Kamu harus coba juga. Iya, benar Mantap banget nih banget loh. guys. Jadi Wira tadi udah jelasin juga bahwa kita mengambil UMKM di bidang kuliner, yaitu sate kambing Pareso di daerah Boyolali. Nah, oke nih, jadi produk yang dihasilin sendiri itu dari sate ya, Fir, gitu. Dari daging Nah, kambing. mungkin mungkin teman-teman kita bakalan kepo, kok ngambil kuliner, kok ngambil tentang sate nih, gitu. Kamu bisa jelasin nggak sih, Fir, bantu teman-teman buat memahami kenapa sih kita ngambil potensi di bidang ini, gitu, Fir? Oke, kenapa kita ambil potensi di bidang kuliner? Dimana kita sebagai manusia ini nggak lepas dari sebuah makanan kan, dimana kita makan tuh untuk hidup, bukan hidup untuk makan gitu. Nah, kuliner ini merupakan salah satu potensi besar bagi kita sebagai manusia khususnya
apa bahwa makanan ini tuh dapat apa ya punya rasa yang khas terus enak juga apalagi di bidang kuliner gitu kan udah banyak dikenal juga tapi cuma dikenal sebatas word of mouth atau review dari orang ke orang lain gitu belum tersentuh oleh namanya marketing atau pemasaran sendiri nah ini menjadi salah satu nih hal-hal kenapa kita ambil UMKM dari Sate Kambing Parso ini untuk menjadi UMKM yang akan kita dampingi seperti itu. Nah, bener banget. Dan juga kita ngelihat dari analisis quote-nya juga ya, Fir, dari mungkin dari kekuatannya dan dari peluangnya sendiri, yaitu di sebelah SPBU dan daerah alternatif dari Boyolali Klaten ya, Fir. Nah, Benar. selama kita menyusun tugas satu mengenai rancangan UMKM, apa sih yang kamu rasain pas waktu ini lumayan juga ya, Fir, kita harus menganalisis SWOT, kemudian kita harus menganalisis juga 9 elemen bisnis kanvas, kemudian kita harus ngelakuin, sebenarnya kita juga udah wawancara juga sama narasumbernya, terus foto-foto lokasi UMKM-nya sendiri. Dan selama kita ngejalanin tugas satu ini, apa sih yang kamu rasain? Yang rasain yang pertama itu yang kembali lagi ke model kanvas atau bisnis model kanvas yang baru banget kita pelajarin. Ini merupakan salah satu ilmu yang dapat kita serap dan kita dapat mengimplementasikan langsung nih di UMKM yang akan kita bantu. Jadi kita belajar juga iya, tertantang juga iya, rasa penasaran juga iya, terus rasa keingintahuan yang tinggi dan lain-lain. Jadi saat menyusun ini kita jadi tahu loh, oh ternyata itu dengan bisnis model kanvas perusahaan atau UMKM ini dapat terbantu misalkan di bagian marketingnya, mungkin di bagian manajemen dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi ketika kita mengolah atau bisnis model kanvas ini kita jadi tahu loh, oh UMKM ini harus kita bantu di bagian A, oh UMKM ini harus kita bantu di bagian B, oh UMKM ini harus kita tonjolkan di bagian C-nya gitu sih. Kalau Kartika sendiri gimana nih? Pas menyusun bisnis model kanvas ini. Ini benar-benar ini ya tertantang banget karena awalnya kita nggak analisis SWOT itu, oh ini masih ada yang salah nih. Kita sampai konsul juga ke beberapa dosen dan oh ini masih salah gitu. Kita perbaikin sampai beberapa kali dan mungkin belum tentu juga ini masih benar atau enggak, tapi kita masih tetap harus belajar menggali ilmu lagi gitu, analisis apalagi untuk semua elemen bisnis kanvas yang benar-benar kayak aku sampai ngecek YouTube lagi, ngecek website lagi, ini maksudnya kayak gimana ya, ini yang benar-benar harus dipahamin lagi ilmunya. Jadi di sini aku ngerasa kayak oh aku harus banyak belajar lagi nih tentang bikin bisnis gitu. Apalagi waktu itu kan pernah diajar juga ya sama dosen kita ya nih Bapak Fauzi Sabaran tentang perencanaan bisnis gitu. Tapi di sini itu aku tertantang lagi karena di waktu di tugas kuliah kayak oh ya dia masih kayak oh ini masih kan ini cuma tugas doang gitu. Ah ini cuma gambaran doang. Tapi kalau ini benar-benar kayak nanti bakalan diimplementasikan nih. Ini beneran eh, langsung nih sama narasumbernya gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan ini narasumbernya mampu nggak ya? Ini narasumbernya kalau misalkan dikasih ide ini bukan cuma dari narasumbernya, mungkin sumber daya lainnya itu kayak nanti akses buat ide kita ini bisa nggak sih dari fasilitasnya sendiri gitu. Jadi aku benar-benar banyak belajar dari masukan banyak sekali masukan dari pemateri, masukan dari um, ya yang nasihatin kita tentang tugas-tugas ini. Aku benar-benar ngerasa terima kasih banget buat pemateri-pemateri kita karena sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan benar-benar sangat berguna dan kita benar-benar benar-benar kagum lah gitu, seneng gitu belajar tentang sama US 2021 ini. Nah mungkin Vira bisa Apalagi sih ngejelasin uh, apa aku Vir? mau nanya lagi nih, apalagi pas kita menyusun bisnis model kanvas ini, kan kita harus kita sebagai mahasiswa di bidang marketing atau berbicara soal marketing, kita harus menyampaikan nih, mentafsirkan lagi kepada owner dari UMKM ini dengan bahasa yang berbeda nih. Gimana kita ketika kita membahas soal marketing, mungkin bahasanya segmentasi, positioning, diferensiasi atau nine course element dan kita harus bertanya nih kepada owner, tapi kita harus menggunakan bahasa yang dia dapat mengerti gitu. Itu tuh akan menjadi Iya benar. sebuah tantangan. Gimana sih kita dapat menyampaikan hal tersebut, tapi si owner ini bisa paham akan maksud kita gitu. Mungkin dari SWOT atau strength, weakness, opportunity dan Right. lain-lain itu, trait itu trait
gimana sih ownernya itu bisa ngerti gitu apa yang kita maksud gitu. Itu menjadi sebuah tantangan sih ya sebenarnya. Iya benar banget teman-teman. Jadi ini mungkin pengetahuan juga untuk kita semua bahwa untuk public speaking itu bukan cuma ngomong doang gitu. Karena ngomong itu juga ada seninya gitu. Kita nggak bisa asal mau ngomong aja nih. Oke nih, oke kalau misalkan aku sekarang lagi ngomong sama Vira, aku bisa pakai bahasa-bahasa yang nggak formal gitu, bahasa-bahasa yang gaul gitu. Tapi ketika kita ngomong sama ownernya UMKM gitu kan, otomatis kita harus menyesuaikan nih antara usia kita dengan usia UMKM, kemudian tingkat kepahaman tentang bahasa mungkin nggak bisa nih kita bilang kayak ini segmentasinya apa pak, kok bapak nggak tahu sih segmen itu apa gitu. Jadi tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Aku malahan ingat banget ini nasihat juga dari Bapak Deddy Budiman waktu itu. Soalnya aku bilang, Pak ini Aida ya. Oh Pak ini pokoknya aku ngebahas tentang pas waktu lagi training itu aku bahasnya tentang bahasa-bahasa marketing. Jadi Pak Deddy sendiri juga nasihatin nanti kalau misalkan kamu ke UMKM-nya jangan pakai bahasa-bahasa yang tinggi banget ya gitu. Yang pentingnya kita ngehargain UMKM-nya gitu, bisa mengayomi lah. Kita diayomi, kita mengayomi gitu. Benar banget. Nah, oke nih, untuk UMKM-nya sendiri, oke kita udah jelasin tentang strengths dan opportunity. Nah, untuk kelemahan dan ancamannya sendiri, mungkin Vira bisa jelasin juga nih tentang analisis SWOT kita secara sederhana gitu ke teman-teman sendiri. Kelemahan dan juga tantangan ya, Iya, weakness dan juga ancaman salah. Tantangan ke ancaman sih untuk ngebasmi ancaman. lebih ke lebih ke ancaman dari UMKM-nya atau ancaman apa nih? Ancaman dari ya UMKM-nya kayak yang kita analisis SWOT-nya. Ancamannya apa ya? Ketika kita menganalisis itu lebih ke eh, apa sih namanya? Lebih ke pesaingnya ya dari UMKM. Seperti itu yang dimaksud Tik, dari tantangan seperti Iya, itu ya. Jadi dari UMKM ini yang lebih kita fokuskan ini ancamannya adalah pesaing. Pesaing yang dimana pesaing ini lebih terkenal nih, produknya lebih terkenal karena dia udah turun temurun, yang dimana produk sate kambing dari yang kita ampu atau yang kita bimbing atau yang kita gandeng itu tuh baru dari tahun 2003 ya. Sedangkan dari UMKM pesaing atau dari pesaing UMKM sendiri itu udah berdiri 65 tahun, yang which is itu akan menjadi sebuah pesaing yang besar gitu untuk kita, apalagi ancamannya juga itu kita belum ada marketing atau personal branding dari si UMKM ini, yang dimana UMKM ini belum melakukan pemasaran secara digital atau offline, terus juga pemasaran lain-lain lah. Pokoknya UMKM ini tuh masih butuh banget gitu marketingnya, masih butuh banget kita bantu di manajemen dan juga marketingnya. Nah ini salah satu PR kita juga nih ya Tik ya, gimana caranya kita iya. bisa membangkitkan personal branding dari si UMKM yang kita ampu ini, seperti itu. Benar banget. Kita ini dari analisis SWOT dan mungkin rancangan-rancangan dari tugas satu kita benar-benar bisa menganalisis, mencoba untuk menganalisis gitu. Gimana nih sih ide kita bisa diimplementasikan benar-benar kayak ngebantu UMKM sendiri dan melihat juga kemampuan dari ownernya sendiri. Nah ini Fir dari Kak Eka, ada Kak Eka nanya nih, apa tanggapan owner sate ketika diminta usahanya tempat magang gitu. Senang banget malah nipunya Oke, dada-dada. oke. Ini kan kemarin awalnya ketika saya Pak, ketika saya menawarkan nih untuk UMKM ini dibantu ke ownernya sendiri, owner ini sangat welcome. Apalagi kita menjelaskan bahwasanya ini tuh juga lomba loh, kita didampingi oleh orang-orang yang expert di bidang bisnis yang which is akan membantu si UMKM ini lebih maju lagi. Nah, si owner ini sangat welcome. Kapan nih Kak dibantunya? Kapan nih Kak kita bisa mulai nih untuk menyusun A, B, C, D gitu? Kapan nih saya bisa mulai dan gimana nih caranya Kak? Gimana sih caranya UMKM saya ini bisa maju daripada pesaing yang lain seperti itu? Apalagi UMKM ini kan belum mempunyai manajemen yang bagus. Nah, ownernya sendiri sangat-sangat bersyukur, mungkin sangat-sangat senang atau welcome saat kita menawarkan untuk menjadi pendamping UMKM-nya seperti itu. Bener banget.
Teman-teman kalau misalkan suaranya agak nggak jelas, mungkin teman-teman bisa banget buat komen karena di aku tadi Vira agak ngeloading dikit suaranya gitu. Jadi aku takutnya mungkin dari teman-teman sendiri atau mungkin dari sinyal aku gitu. Jadi teman-teman bisa komen aja di live Instagram kita. Dan teman-teman yang mau tanya-tanya bisa banget nih masukin di sebelah kanan itu ada tanda tanya. Kalau misalnya kalian belum terbiasa dengan live Instagram itu bisa diklik aja terus kalian bisa ketik apa sih pertanyaan yang ingin kalian kasih ke kita gitu supaya kita jawab sama-sama atau langsung ke tambahkan komentar gitu. Jadi kita bisa sama-sama berinteraksi gitu, bukan hanya kita ngobrol berdua gitu ya, Gofir. Nevir ada Bapak Ahmad Medani. Selamat malam Bapak. Salam dari Pak Kris. Salam balik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam untuk Pak Kris gitu. Iya ya. Bener banget nih, soalnya di aku tuh kadang-kadang komentarnya itu ketutup gitu, jadi agak lama gitu kamu udah ngebaca aku belum gitu. Oke guys, walaupun di sini tuh ketantangan banget ya kalau lagi kita live Instagram gitu kan, kadang jaringannya error gitu, kadang-kadang nge-loading, kadang-kadang suaranya agak telat. Jadi walaupun ada tantangan-tantangan kayak gini kita tetap harus semangat gitu dan tetap harus niatkan hati kita untuk bisa nge-share ilmu pengetahuannya. Gitu ya teman-teman untuk kalian yang kepo banget di tentang kegiatan USD dan kelanjutannya karena kita masih masa tahap tantangan dan tugas dan training lagi. Teman-teman bisa banget kepoin Instagram kita berdua dan bisa banget melihat highlight cerita kita atau di sorotan cerita kita di Instagram itu udah ada USD 2021 dan teman-teman bisa banget lihat di setiap postingan Instagram kita yang berkaitan dengan USD karena kita selalu nge-tag pemateri-pemateri kita Instagramnya, sponsor kita dan teman-teman bisa banget juga cek YouTube dari pemateri kita seperti dari Bapak Ahmad Badiri Ray, kemudian dari Bapak Deddy Budiman dan juga ada TikToknya juga teman-teman dan cek juga di Komisi Nasional itu juga ada Instagramnya, ada TikToknya juga di mana juga ada Komisi Muda yang bisa benar-benar mengayomi kita dan membuat kita termotivasi untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang tangguh gitu. Apalagi kita ada juga ya sales tangguh gitu. Nggak malu buat jadi sales karena sales itu sangat penting di dunia marketing gitu. Oke nih, nggak kerasa loh Fir, kita tuh udah ngomong hampir 1 jam. Bahkan mungkin ini Oke, udah lebih ya. Tapi ini nggak seru kerasa banget gitu. karena guys kita ngobrol santuy ya. Jadi benar-benar kayak kita ngobrol sesuai dengan apa yang ada di hati kita gitu, nggak dibuat-buat, nggak dilebay-lebayin atau benar-benar kita murni lah nih dari pengalaman-pengalaman kita di USC 2021. Tapi aku masih mau nanya-nanya lagi sama Vira. Oke, oke, boleh. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang kamu harapin dari UMKM ketika kita membersamai UMKM ini? Gitu. Ketika kita udah ngebantu UMKM sendiri, apa sih harapan kamu? Harapannya ya, setelah kita menganalisis dari bisnis model kanvasnya, itu kan kita mendapatkan beberapa nih ketahuan nih kelemahan dari UMKM ini ada beberapa titik kelemahan antara lainnya itu mungkin dari manajemen keuangannya, terus manajemen SDM-nya juga, terus juga dari marketingnya nih. Nah, fokus kita itu ketiga itu nih. Nah, harapan aku untuk dapat membersamai si UMKM ini dari segi keuangannya dapat lebih terarah, pembukuannya lebih benar lagi. Jadi tahu nih uang keluar segini, uang keluar segini, terus uang masuknya segini. Jadi mereka lebih paham atau lebih paham mengenai profit yang mereka dapatkan gitu. Jadi uangnya ini nggak terbuang sia-sia. Oh uangnya dapat profit segini, tapi uangnya kemana kan nggak tahu gitu kan. Jadi lebih terarah dalam pembukuan. Terus juga yang kedua itu adalah manajemen SDM di mana kita mendapatkan titik lemah nih dari UMKM-nya dari bidang SDM-nya di mana terdapat beberapa karyawan tapi job desk dari karyawan ini tuh belum jelas si karyawan A ini job desk-nya A, B, C, D tapi nggak kelihatan sebenarnya job desk dia apa, karyawan B kenapa dia melakukan banyak hal tetapi job desk dia itu belum kegambar jelas gitu sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu kan. Terus juga ke marketingnya kita ingin menekankan personal branding dari UMKM ini agar lebih terkenal lagi gitu apalagi di wilayah Boyolali yang potensinya itu lumayan wow gitu di bidang kuliner terus juga digital marketingnya belum ada terus
pokoknya lebih ke arah pemasarannya gitu, biar lebih maju lagi UMKM-nya, nggak kalah lagi sama pesaing juga kan, yang which is dari pesaingnya ini udah turun temurun, ya otomatis lebih terkenal gitu dari UMKM yang kita dampingi seperti itu. Terus juga menekankan potensi-potensi atau produk nih yang mungkin dapat dikembangkan dari UMKM-nya agar lebih unggul lagi dari pesaing lain atau UMKM lain seperti itu. Bener banget di wah Vira, keren banget Vira udah ngejelasin tentang apa sih harapan kami berdua gitu tentang pendampingan UMKM sendiri. Dan kita berdua juga sangat berharap juga dengan adanya ilmu yang telah kita implementasikan nantinya kita juga bisa ngebentuk nih brand image terutama ya Vir dari logo karena UMKM-nya sendiri belum ada logo jadi brand image-nya mungkin belum terlalu terbangun dan mungkin brand awareness dia juga belum sangat-sangat terbangun apalagi untuk masyarakat yang sering lewat di daerah alternatif Boyolali Klaten yang notabene akan selalu nih ngeliat dari sate kambing Pak Reza sendiri. Banyak banget teman-teman UMK yang bisa kita bantu dan implementasikan ilmu kita ke dalamnya untuk bisa mengembangkan UMKM sendiri. Nah, mungkin nih Fir, aku bakalan nanya lagi, manfaat ikut USC 2021 sendiri apa nih? Mungkin teman-teman yang lain yang akan nonton ulang dari video ini bakalan, wah aku harus ngikut nih karena dari testimoni kita atau mungkin dari tanggapan kita secara langsung langsung kebayang nih, oh kegiatannya kayak gini dan lain sebagainya. Kalau dari manfaat tuh banyak banget ya manfaat yang kita dapatkan dari program USC ini, terlebih dalam bidang marketing yang mungkin nanti akan sangat-sangat bermanfaat pas kita magang ataupun kerja. Nah, itu salah satu manfaatnya nih. Kita punya pengalaman ikut USC ini yang dapat kita lampirkan dalam CV ketika kita magang atau ketika kita melamar kerja itu akan menjadi nilai tambah. Terus manfaat lainnya apa ya? Banyak banget sebenarnya nggak bisa diomongin satu-satu. Beberapa aja ya aku ngomongin ya. Mungkin ilmunya dapat kita serap dalam ilmu kita dalam bidang marketing, khususnya promosi, terus juga penjualan, gimana cara kita menjual produk dengan benar. Terus tadi model kanvas kita tahu juga nih model baru atau ilmu baru yang kita dapatkan. Terus juga personal branding seperti ini, personal branding yang kita dapatkan atau kita dapat gunakan nih nantinya. Terus juga belajar public speaking, terus manfaat dalam time management, gimana caranya kita mengerjakan tepat waktu dan lain-lain. Terus juga manfaat yang kita dapatkan adalah motivasi, di mana dalam program atau pemateri terakhir kita nih. Tuh. Bener banget Mungkin di dari wah kalian. iya dari aku sendiri. Oke, kalau dari aku sendiri banyak banget nih ya, tentu aja sama aja kayak Vira, tentunya ada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan gitu, yang ilmu-ilmu yang awalnya, oh kita nggak tahu nih tentang apa ya, oh kita bisa tahu gitu. Kemudian ilmu-ilmu yang mungkin kita udah tahu sebelumnya di dunia perkuliahan kita tentang marketing atau tentang pemasaran ini, ketika nanti di US 2001 ini ilmunya akan lebih mendalam lagi gitu, lebih apa ya kita diajarin sama orang-orang yang benar-benar sering mengimplementasikan ilmu ini gitu, yang udah sering juga meng-share ilmunya gitu. Dan ini lebih apa lagi ya emosi kita untuk bisa ngerasain ilmu yang kita dapatin itu akan lebih terasa gitu loh ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita. Oh nanti kalau misalkan aku ketika kerja nanti aku harus kayak gini ya. Oh ternyata ketika aku kerja nanti tantangannya kayak gini ya gitu. Lebih berpikir untuk kritis gitu, lebih berpikir kreatif, inovatif dan tentunya sama kayak tim kita kios kreatif, inovatif, optimis dan smart teman-teman. Oke nih, banyak banget keuntungan dari USC 2021. Jadi kalian kalau misalkan nanti ada pembukaan lagi untuk batch selanjutnya, kalian bisa banget kepoin Instagram dari pemateri kita tuh Instagram kita berdua dan mungkin dari channel YouTube dan TikTok dari Komisi Nasional atau di Marja Indonesia. Dan nanti mungkin akan aku tag juga setelah ini di siaran ulang dari Instagram live kita. Mungkin closing statement dari Vira sendiri apa nih Vir untuk teman-teman yang Oke, mungkin aku ingin bakal ikut nyampein USC 2021? sedikit apa ya? Kayaknya perlu banget ya ikut USI, apalagi banyak banget manfaat yang didapatkan, terus pengalaman, apalagi nih tik yang paling penting adalah networking, dimana kita nggak mungkin kan kenal Pak Dedi, terus Pak Eka, Kak Sekar, dan lain-lain yang punya ilmu yang luar biasa yang mampu disampaikan kepada kita dan kita serap. Nah, tentunya itu akan menjadi salah satu hal yang mungkin teman-teman akan dapatkan dalam program US ini. Jadi, nggak perlu ragu ya untuk mengikuti USI di batch selanjutnya. Seperti
Itu. Wah, ini obrolan kita benar-benar nggak kerasa ya. Bahkan mungkin ini sudah 1 jam lebih karena sekarang udah 21.08. Benar banget nih, Fir. Itu ya, ngobrol santuy itu benar-benar ngobrol yang sangat bermanfaat walaupun santuy dan memberikan pengetahuan dan pengalaman kita dari teman-teman. Ini adalah closing statement dari Vira sendiri, yaitu untuk rugi banget nih kalau nggak ngikut USC 2021. Vira, makasih ya untuk waktunya udah mau meluangkan waktunya untuk bisa live Instagram bareng aku di program Ngobrol Santai Part 15 ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di live kita dan menyimak apa yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Terima kasih ya Vira, Oke, karena mengingat udah 1 jam nih. Terima kasih makasih Vira. Kak. Semangat USC Makasih aku. 2021. Semangat juga ya Tik, semoga sukses. Oke, aku izin live ya. Oke, Ya, dadah. Assalamualaikum. Salam. Oke nih teman-teman, jadi kayak teman-teman dari obrolan ngobrol santai kita di part 15 ini, teman-teman bisa banget bisa kegambar ya gimana enaknya nih kita ketika gabung USC 2001, ilmu pengetahuannya, pengalamannya gitu. Bukan hanya pengalaman ketika kita gabung di USC, tapi pengalaman dari pemateri-pemateri kita yang bisa kita analisis nih, kita evaluasi, oh ternyata kesuksesan itu bisa diraih dengan adanya usaha gitu. Terima kasih semuanya dan semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga apa yang bisa kita evaluasi nih, yang mana yang baik bisa kita terima, yang mana yang buruk kita buang gitu. Evaluasi bersama-sama dan semangat belajar dan sampai jumpa di Ngobrol Santai Part 16. Semangat USC 2021. Saya Tangguh.